Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Dwi Arianto dengan NIM 19143102, jurusan Asuransi Syariah kelas 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Yang ingin saya jelaskan dalam video ini adalah tentang wawancara kepegawaian yang efektif. Langsung saja pada pembahasan tentang wawancara kepegawaian yang efektif. Di zaman seperti ini, seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Disebut demikian karena dalam organisasi terdapat sekelompok pegawai yang sesuai tuntutan organisasional atau tidak sangat tergantung pada cermat atau tidaknya sebuah proses seleksi. Wawancara merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses seleksi karyawan. Wawancara yang efektif perlu dilakukan agar sebuah perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Wawancara kerja. Wawancara adalah percakapan atau interaksi verbal, umumnya antara dua orang atau lebih, untuk sebuah maksud tertentu. Wawancara kerja atau job interview merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penerimaan pelamar kerja. Wawancara kerja merupakan bagian dari hampir semua prosedur seleksi wawancara. Wawancara kerja dapat menilai pelamar atas sifat-sifat seperti penampilan, pribadi, perangai, stabilitas emosi, kedewasaan, sikap, motivasi, dan minat. Secara umum, tahap-tahap wawancara kerja adalah terdiri atas 5 kategori, yaitu yang pertama ada persiapan wawancara, yang kedua ada pengarahan atau penciptaan hubungan, yang ketiga ada pertukaran informasi, yang keempat ada terminasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Adapun tujuan wawancara kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kepribadian seorang pelamar. Yang kedua, untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Yang ketiga, untuk mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Yang keempat, untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan bagi perusahaan. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara bebas. Wawancara bebas ini membuat sang pewawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber ataupun responden yang ada. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pertanyaan tersebut harus memiliki hubungan dengan data-data yang diinginkan. Apabila tidak hati-hati, ini akan mengarah pada pertanyaan yang mungkin tidak terkendali. Selanjutnya ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin ini, interviewer memang sudah dibekali dengan pertanyaan yang lengkap juga terinci. Selanjutnya ada wawancara bebas terpimpin. Dalam jenis wawancara ini, interviewer akan mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, wawancara bebas terpimpin sudah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar pada nantinya kepada narasumber ataupun responden terkait. Jenis-jenis wawancara di dunia kerja. Yang pertama ada wawancara standar. Wawancara standar merupakan wawancara tradisional. Jenis wawancara ini kerap kali ditemukan dan digunakan dalam wawancara kerja. Saat menjalani wawancara tersebut, narasumber akan diwawancara oleh seorang interviewer atau pewawancara. Orang yang menjadi pewawancara bisa seorang staf, personalia, utusan departemen, ataupun manajer dari sebuah departemen itu sendiri. Selanjutnya ada wawancara perilaku. Wawancara perilaku atau behavior interview yang memiliki fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan.
Sejumlah perusahaan akan menyukai jenis wawancara satu ini. Karena dengan wawancara perilaku, mereka beranggapan bahwa perilaku dari seseorang akan mempengaruhi kinerjanya pula. Yang ketiga ada wawancara situasional. Berbeda dengan wawancara perilaku, wawancara situasional memiliki fokus pada kinerja masa depan narasumber. Umumnya pewawancara kerja akan memberikan narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat ada wawancara kasus. Wawancara kasus biasanya akan digunakan oleh perusahaan konsultan. Wawancara ini memiliki fokus pada bagaimana cara Anda menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan yang diajukan dapat seputar pertanyaan kuantitatif guna mengetahui bagaimana Anda menangani kasus yang sudah diberikan. Selanjutnya ada wawancara via telepon. Wawancara ini biasa dilakukan oleh perusahaan asing yang lokasinya tak berada di negara atau di daerah kandidat. Yang keenam ada wawancara presentasi. Wawancara presentasi ini mengharuskan seorang pelamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan diminta untuk mempresentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan perusahaan. Pelamar akan diberikan waktu sebanyak 30 menit dan alokasinya adalah 15 menit untuk persiapan dan 15 menit untuk presentasi. Yang ketujuh ada wawancara panel. Umumnya wawancara panel ini Anda akan diwawancarai oleh sebanyak 5 orang interviewer. Mereka akan menanyakan beberapa jenis pertanyaan. Selanjutnya ada wawancara baku dan tidak baku. Ciri-ciri wawancara baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari seperangkat pertanyaan yang dipegang teguh pewawancara dan tidak boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua, pewawancara mengemukakan pertanyaan persis seperti yang tertulis, bahkan ia tidak boleh mengubah urutan pertanyaan. Yang ketiga, mempunyai satu kelebihan yang khas, jawaban seragam yang dapat ditangani sejumlah pewawancara dan responden. Yang keempat, seseorang tidak berpengalaman pun bisa melakukan wawancara yang cukup berhasil. Ciri-ciri wawancara tidak baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pewawancara dan juga responden memperoleh keleluasaan. Pewawancara juga boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua, pewawancara boleh menambahi atau suatu pertanyaan yang telah dibakukan itu dengan pertanyaannya sendiri untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap atau layak. Yang ketiga, pewawancara boleh membatalkan suatu pertanyaan yang tampak tidak sesuai atau yang dapat membuat responden defensif. Yang keempat, bila tiba-tiba menemukan bahan pembicaraan menarik yang belum diantisipasi, pewawancara bebas membicarakan bahan tersebut sejauh yang diinginkan. Yang kelima, memberi keluasan kepada pewawancara untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Selanjutnya ada struktur wawancara. Wawancara mempunyai struktur yaitu awal atau opening, beginning, tengah, middle atau body, dan penutup end atau closing, serta tindak lanjut follow up wawancara. Yang pertama, awal wawancara. Awal wawancara merupakan permulaan wawancara dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibicarakan, dilakukan, dan terjadi dalam wawancara. Awal wawancara digunakan untuk menciptakan hubungan baik antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai, dan membuat keduanya yang terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa, dan tidak terhambat, serta berkomunikasi dengan jujur, tulus, dan enak. Yang kedua, tengah wawancara. Tengah wawancara merupakan tubuh wawancara dan merupakan bagian pokok dari wawancara. Memakai sebagian besar waktu, dan pewawancara serta pihak yang diwawancarai saling berkontak dan berbicara paling intensif, saling bertanya, menjawab, saling berbicara, dan saling menanggapi. Yang ketiga, akhir wawancara. Akhir wawancara merupakan kesimpulan penutup wawancara. Pada akhir wawancara, sesudah wawancara dirasa cukup dan berhasil diringkas isi-isi pokoknya, diterangkan apa yang akan dilakukan dengan hasil diwawancara itu, dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh pewawancara dan apa yang diharapkan dari pihak yang diwawancarai.
Yang keempat, tindak lanjut wawancara. Tindak lanjut wawancara mencakup apa yang akan dibuat selanjutnya dengan hasil wawancara itu. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pewawancara misalnya dimuatnya hasil wawancara tersebut di majalah atau surat kabarnya. Selanjutnya ada wawancara secara efektif. Semakin efektif wawancara yang dilakukan, maka kualitas informasi yang diperoleh juga akan meningkat. Ada beberapa tips di bawah ini yang digunakan untuk wawancara agar proses wawancara berjalan efektif. Yang pertama, membuat struktur wawancara. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk wawancara. Yang ketiga, membangun suasana. Dan yang keempat, bertanyalah. Dan yang terakhir, tutuplah wawancara. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.